Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Tanasi Rikwan. NIM saya adalah 2409106097. Saya dari kelas C angkatan 24. Di sini saya akan mempresentasikan terkait modul modul 1, yaitu jaringan komputer, subnetting, dan IPv6. Jadi kita langsung aja ke materinya. Yang pertama itu adalah apa sih itu subnetting? Jadi subnetting itu adalah teknik untuk membagi jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting dilakukan dengan membagi alamat IP jaringan utama menjadi dua bagian, yaitu bagian jaringan dan bagian host. Nah, setiap subnetting memiliki beberapa tujuan, dan diantaranya yang pertama itu adalah menghemat alokasi alamat IP. Yang kedua itu mengatasi perbedaan perangkat keras dan media fisik. Yang ketiga itu meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat itu mengontrol lalu lintas jaringan. Kelima, mengurangi lalu lintas jaringan. Yang keenam, itu mengatur lalu lintas IP. Yang terakhir yaitu memudahkan pengolahan jaringan. Nah, subnetting juga dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Subnetting dapat membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP yang sudah diatur. Subnetting memerlukan beberapa perencanaan dan dapat memakan juga waktunya. Nah, untuk melakukan subnetting, kita perlu menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet max, menentukan jumlah host per subnet, menentukan blok subnet, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, dan menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Dan subnetting juga merupakan keterampilan yang wajib dikuasai bagi mereka yang mau berkarir di bidang jaringan komputer. Next, yaitu adalah format IP address. Format IP address itu sendiri adalah 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Jadi itu contohnya misalnya ada suatu IP 192.168.123.132. Nah, format ini merupakan format IP address yang paling umum digunakan, yaitu IPv4. IPv4 memiliki panjang 32 bit, yaitu 4x8 bit. Setiap blok rangka desimal dapat berisi angka dari 0 sampai 256. IP address adalah identitas unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat komputer, printer, atau router. Pada jaringan TCP atau IP, address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan. Selain itu, IP4 ada juga versi IP address yang lain, yaitu IPv6 gitu. Oke, kita lanjut. Yaitu apa itu IPv4? Jadi IPv4 itu adalah singkatan dari Internet Protocol versi 4, yaitu protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket data. Jadi IP4 itu merupakan protokol internet yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi fungsi-fungsinya itu apa aja sih? Jadi fungsi-fungsinya itu IPv4 itu dia memberikan alamat IP untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. Dan juga dia mengemas dan mengirimkan paket data melalui jaringan. Ada juga dia mengarahkan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang terhubung. Dan juga dia membagi paket dan menjadi fragmen yang lebih kecil jika ukuran paket melebihi batas maksimum. Dan juga IPv4 ini mendukung beberapa opsi penanganan layanan seperti quality of service atau QoS dan differentiated service atau DeepServe.
Ciri khasnya IP4 seperti yang saya bilang tadi, yaitu dia terdiri dari 32 bit yang terdiri dari 4 oktet blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Dan juga IP4 memiliki keterbatasan ruang alamat 32 bit dan jumlah alamat unik dia tersedia kurang dari 4,3 miliar. Oke, kita lanjut. Nah, IP4 juga ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal dipisahkan oleh titik. Ini yang dijelaskan oleh saya tadi ya. Bisa lihat. Nah, untuk netmask digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Jadi netmask itu adalah nilai 32 bit yang digunakan untuk membagi alamat IP menjadi alamat jaringan dan alamat host. Netmask juga dikenal sebagai network mask. Nah, fungsinya tuh apa aja sih? Jadi fungsi-fungsinya itu dia bisa memisahkan alamat IP menjadi dua bagian, yaitu alamat jaringan dan alamat host. Dan juga dia itu membantu mengidentifikasi batas-batas jaringan. Dan juga dia bisa membantu menentukan apakah tujuannya berada di jaringan yang sama atau di jaringan eksternal. Nah, dia juga bisa menentukan bagian mana dari alamat IP mewakili jaringan dan bagian mana yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya itu adalah ini IVP6. Jadi IVP6 itu adalah atau maksudnya itu singkatan dari atau kepanjangan dari Internet Protocol version 6. Nah, adalah protokol internet secara generasi terbaru yang dirancang untuk menggantikan IVP4 dengan tujuan menyediakan alamat IP yang lebih banyak dan meningkatkan efisiensi jaringan. Jadi singkatnya IVP6 ini lebih tinggi dari IVP4 lah ya. Jadi IVP6 ini menggunakan alamat IP 128 bit, jauh lebih panjang dibanding dengan IVP4 yang 32 bit, yang hanya 32 bit. Memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke internet karena IVP6 itu kan 128 bit ya. Nah, tujuan dari IVP6 ini apa sih? Jadi tujuannya itu dia mengatasi keterbatasan alamat IVP4 yang menipis. Jadi ada penggantinya gitulah ya. Yang kedua itu adalah meningkatkan keamanan jaringan, pasti. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan fungsionalitas jaringan. Nah, fitur-fitur utamanya apa aja? Fitur-fitur utama dari IVP6 ini ruang alamatnya yang lebih besar, atau menggunakan dia tuh menggunakan alamat IP yang 128 bit kan. Nah, dia tuh menyediakan ruangan alamat yang sangat besar. Itu sekitar 340 undeselion alamat. Wah, itu gede banget ya. Yang kedua itu adalah konfigurasi otomatis. Ya, dia itu memudahkan pengaturan alamat IP pada perangkat lah. Nah, berikutnya dia ada keamanan yang ditingkatkan. Dia mencakup fitur-fitur keamanan yang lebih kuat. Dan juga efisiensi lalu lintas. Dia menggunakan header yang lebih sederhana yaitu efisien. Nah, contoh IVP6 tuh misalnya kayak gini. Contoh alamatnya tuh kayak misalnya 20.2.2.0db8.285A3 005 8A2A itu panjang dan bisa disingkat, dan itu bisa contoh alamat IP4 itu bisa disingkat. Nah, tips pengalamatan IP4 itu biasanya tuh unicast, identitas untuk antarmuka, multicast, identitas untuk sengkumpulan antarmuka, dan analcast, identitas untuk satu rangkaian antarmuka. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat IPv6, yaitu dia mendukung pertumbuhan perangkat IoT atau Internet of the Things, dan juga dia menghindari menghindari kehabisan alamat IP, dan juga dia meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi. Dan
IPv6 juga sudah didukung oleh 5G. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya IPv4 tuh bisa dilihat di sini dia menggunakan alamat 18 bit ya. Sedangkan IPv4 menggunakan 9 bit. Ini sudah saya jelaskan awalnya. Menggunakan kombinasi. Nah, ini menggunakan kombinasi huruf dan angka untuk alamat. Oke, mungkin sampai sini aja saya jelaskan. Terima kasih ya yang sudah untuk menonton video ini. Saya Tanasir Ikhwan dari NIM 097. Terima kasih yang udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dadah.